Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kakanwil yang dalam diwakili oleh Bapak Basari, para tamu undangan rahimakumullah. Bahagia sekali pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan melimpahkan serangkaian kenikmatan kepada kita berupa kesehatan yang optimal, panjang umur, murah rezeki, haji mabrur. Jamaah rahimakumullah, kita dipertemukan dalam arena Mangayu Bagyo, jamaah haji yang baru mundur dari tanah suci. Baru saja saya coba browsing, tanya ChatGPT, tanya artificial intelligence, dan tanya kepada Mbah Google, apa arti Mangayu Bagyo. Rupanya mereka sudah rapat dan sepakat, artinya menyambut kedatangan tamu yang terhormat. Wow, bukan main. Jadi mereka sudah rapat rupanya. Kompak mereka. Ittafaqul ulama, itulah kira-kira ya. Mereka sudah etifak, itu makna dari Mangayu Bagyo. Kita semua adalah menyambut kerawan jamaah kita yang baru mundur dari tanah suci dengan segala kehormatan dan kemuliaannya. Allahumma amin. Itu kita berharap. Dan dari tahun ke tahun Hajar Aswad senantiasa melakukan kegiatan Mangayu Bagyo. Kita di bulan Syawal nguntapke atau kita juga merayakan, juga mengadakan semacam walimah begitu, walimatus safar. Kemudian setelah mereka mundur, kita selalu menyambut dengan Mangayu Bagyo. Ini selalu kita lakukan dari tahun ke tahun. Sudah genap 25 tahun kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Meskipun awalnya dari momentum yang sangat sederhana, event-event yang simple, dan itu kita adakan di halaman rumah makan ayam goreng Nyonya Suwarti, itu awalnya di sana. Akhirnya kita sampai hari ini menjelang usia 25 tahun. Maka ini besok akhir September sudah saatnya dirancang kegiatan seperempat abad Hajar Aswad mengabdi untuk jamaah haji. Itu akhir September, ulang tahun kita yang ke-25, tepat 25 tahun Hajar Aswad mengabdi untuk jamaah haji daerah istimewa Yogyakarta. Nanti mongso borong, nanti konco-konco panitia, nanti biar dipenggalih oleh Pak Agus dan Pak Tri. Kemudian kita bentuk kepanitiaannya, dan nanti kita terserah mau dirayakan dengan jalan sehat atau goes bareng atau dua-duanya. Sehingga sekali lagi bisa saja kalau goes startnya dari Nyonya Suwarti, finishnya di sini. Nanti Jalan Wonosari Ngetan Siti, kemudian ngalor, kemudian ngulon lewati pondok baru ke sini. Finishnya harus di sini karena godoke wedang nang kene gitulah. Begitu juga kalau itu nanti kita desain ada yang jalan kaki, nanti dari pondok ngalor sithik, ngulon, ngidul, ngetan, ngidul, finish di sini juga. Anglone kadung di sini. Sehingga sekali lagi nampil kita nanti ya nanggap pos-posan gitu kira-kira. Moga-moga Pak Weldan sudah sehat gitulah kira-kira. Bisa ngendang dan bisa ngedram. Jamaah rahimakumullah. Kami para pengurus KBIHU Hajar Aswad bersama seluruh anggota Ikatan Keluarga Besar Bimbingan Ibadah Haji Hajar Aswad
mulai dari ikabah 1 sampai yang terakhir, derek mangayu bagyo menyambut kerawuan para jamaah haji yang baru kuntur dari tanah suci. Seraya berharap dan memohon kepada Allah agar kita semua bisa menjaga kemabruran haji kita. Itu yang kita harapkan. Dan kepada seluruh anggota keluarga besar Hajar Aswad, tetap bisa istiqomah di dalam menghadiri ritual bulanan atau selapanan dalam forum kajian rutin yang dulu harinya atau waktunya sudah disepakati saat di tanah suci sebelum kundur ke tanah air. Untuk apa kita lakukan itu semua adalah semata-mata untuk menjaga kemabruran haji kita. Apa itu perlu? Amat sangat perlu sekali. Mengingat bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Wa fi riwayatin ukhra al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, terkadang up, terkadang down. Maka kita jaga stabilitas iman kita. Caranya salah satunya adalah dengan saling ingat mengingatkan, saling menghadiri kegiatan rutin bulanan atau selapanan. Karena di antara ikabah ada yang selapan dino sepisan, misalnya akad wage, akad kliwon, akad legi, akad pon, tapi juga ada yang setiap tanggal 1 setiap bulan, ada yang setiap tanggal 15 setiap bulan, terserah. Itu adalah Anda otonom untuk menentukan dan menetapkan. Jika sekiranya ada ikabah yang agak stagnan atau mengalami stagnasi dalam forumnya, mungkin karena pengurusnya banyak yang pensiun atau sudah ada yang kepundut beberapa, sehingga perlu ada pergantian pengurus. Silahkan selenggarakan sendiri musyawarah untuk menentukan dan memilih siapa. Silahkan, kita bebaskan saja kepada masing-masing ikabah. Untuk ikabah 1 sampai 7 kalau tidak salah, kita masih kumpul sedi 3 kabupaten. Tapi mulai ikabah 8 itu sudah Sleman, Kota, Bantul sendiri-sendiri, sudah berdiri sendiri-sendiri. Untuk ikabah 1 memang sudah relatif stagnan, karena dulu waktu berangkat jumlahnya tidak banyak. Di samping sudah saat itu sudah sepuh-sepuh, dan saat ini tinggal ada beberapa. Tapi yang beberapa tadi terkadang masih sempat kumpul-kumpul. Tidak apa-apa, kita maklumi dan itu alamiah saja. Yang lain alhamdulillah masih aktif. Ya tentu kecuali ada yang tidak aktif atau kadang aktif kadang tidak. Tadi yang saya aturkan di depan tadi. Bapak Ibu sekalian, agar kita mengetahui bagaimana kemarin pelaksanaan di tanah suci, saya kok pengen ketemu, ingin mendengar testimoni, ingin mendapat kesaksian dari beberapa jamaah kita, baik dari Kota Bantul maupun Sleman. Saya harap untuk ke depan Pak Ashari dari Bantul, monggo Pak kesini Pak, saya pengen nyuwun pirsa Pak, biar jamaah juga dengar. Pak Edi dari Kota, Pak Edi dari Kota, dan Pak Lanang dari Sleman. Monggo silahkan ke depan, saya pengen dengar. Waalaikumsalam. Monggo. Pertama saya mau nyuwun pirsa kepada Pak Ashari, bagaimana gambaran jenengan, kesan jenengan saat jenengan melakukan ibadah. Saya pengen lihat tandangnya karom kita gimana untuk panjenengan yang dalam
yang menurut pengamatan panjenengan? Waduh, bisa-bisa kawan orang sehari ya kawan keterangan. Kenapa enggak apa-apa? Iya. Paham ya Pak Rasid? Aku jadi orang jujur. Kita Pak Rasid itu nggak jawab. Gini. Pertama itu orang bersebab sama Pak Rasid. Soalnya halus sama iya, jadi super halus. Kita besok Pak Tri hubungan dari Pak Rasid yang produk apa halus sedikit. Iya, artinya gini, masa diomongi kalau mau opera itu nunggu nusuk namanya manute pol. Nah padahal sama yang ini orang nunggu nusuk itu iso masuk gitu Pak. Jadi kemarin itu ya komunikasi sama beliaunya Ustaz Agus. Jadi aslinya saya ngajari Ustaz Rasid kalau ini Ustaz Agus. Iya. Akhirnya kemarin saya beradal dikit. Saya umroh duluan, pas umroh wajib tanpa masuk. Dan alhamdulillah Allah memudahkan, entah askare saya rawi loh apa gimana, saya bisa masuk dan bisa umroh. Nah lantas itu saya kabarkan sama beliaunya. Nah beliaunya lantas komunikasi sama Ustaz Agus. Dan akhirnya qadarul Allah juga memudahkan tim Hajar Aswad juga bisa menunaikan umroh wajib tanpa musik. Itu Pak. Oke, untuk Ustaz Bro. Oke, tapi Mbak Niwe terima kasih kita. Oke, terima kasih Pak Rosid tandangi. Saya pantau dari jauh sudah bagus sekali dan juga merantasi. Bagus, cuman iya. Stylenya Pak. Iya. Style itu gaya beliau begitu. Oh gitu. Emang gaya. Ini Pak, dia itu sing paling privilege dilesep nih gon area putri gitu. Ayo fotonya mau karo ketua keluar terus keluar rodo. 6 foto. Kita diksi produk nom itu kita ada makna lain sebetulnya gitu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Mas Ari. Oke. Sekarang saya pengen ke Bantul, monggo. Saya Bantul, Pak. Bantul. Dari Sleman, Sleman, monggo. Mas, bagaimana tandangi karom kami di Tanah Suci? Alhamdulillah kami yang Sleman dilalah. Di Delala itu kelompok kami terpisah, Bapak. Jadi di Pecah ada 2 hotel, satu di Mawadah, satu di Number One. Akhirnya di Number One karom kami ada Pak Dadi. Jadi nanti Pak Muhajir terpisah di di hotel Mawadah, terus kami di Number One dengan Pak Dadi. Alhamdulillah dengan adanya Pak Dadi kita bisa terbantu dengan Pak Karom itu Bapak. Jadi pimpin jamaah kami ketika umrohnya kita bisa jadi second kedua lah dari acara Aswad gitu. Jadi bisa membimbing kami ketika Pak Muhajir membimbing dari jamaah yang di Mawadah. Seperti itu Bapak. Jadi alhamdulillah bisa biarlah itu ada jalan gitu loh Pak. Ketika kami ketika posisi di sana. Yang pasti itu ketidakpastian dalam derajat itu adalah ketidakpastian itu. Ini kata kunci yang sering ditanam kepada kami. Akhirnya terjadi juga gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Memang kita siapkan dari tanah air, di samping ada karom juga kita siapkan askar. Askar itu asisten karom itu. Bukan askar Arab, tapi asisten karom. Terima kasih. Saya ingin memperso kepada kota. Ini Pak, maaf jamaah semua. Ini kemarin ada eksiden karom yang kita proyeksikan itu Bapak Haji Wildan Ahmad sudah siap dan beliau juga sudah berusaha keras untuk berangkat, di samping juga memacu olahraga. Akhirnya beliau setiap pagi olahraga terus sekian belas kilometer setiap pagi, tambah lagi doping vitamin-vitamin. Di samping juga karena khawatir nanti dianggap nggak istiqoah karena mungkin tensinya keduren, lalu membeli yang pertama TikTok itu, akhirnya malah jeglek. Dan terakhir maaf beliau waktu itu bagus setelah ya kayak stroke gitu ya. Stroke tahap 1 gitulah kira-kira.
Sehingga akhirnya kita putuskan ini tidak bisa berangkat. Padahal yang namanya ngangkat ke karung untuk budal mendadak juga tidak bisa. Karena itu sudah mepet sekali waktunya. Akhirnya kita juga sudah lama kita persiapkan, ada calon-calon askar-askar tadi, itu kita fungsikan. Cuman sekali lagi yang namanya asisten tentu mungkin beda dengan yang betul-betul kita persiapkan sebagai karung. Namun demikian saya ingin dengar bagaimana dicondro, dipantau oleh wakil jamaah dari kota. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang khotbah ini datang sebelum berangkat maupun ketika kita berada di tanah suci, itu kami alami waktu dari jamaah Hajar Aswad Kota. Memang sebelum berangkat, 2 minggu sebelum berangkat, seperti yang dikatakan oleh Pak kami harus berangkat sendiri, dalam arti tidak ada pendamping yang mendampingi kami ketika di tanah suci. Pertama-tama memang kami pada bingung, semua hajat semua jemaah itu pada ya tidak menentu. Namun kami sepakat, para kepala regu sering berkumpul, saling menguatkan. Kemudian didampingi dengan pengurus acara. Dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Ustaz Herman, Ustaz Ilham, juga Ustaz Bujana. Terus memberi pembekalan meskipun manasik yang dilaksanakan oleh Hajar Aswad sudah selesai. Namun kamu dipus, Pak. Setiap kami dikumpulkan, diberi pembekalan yang lebih. Bahkan 1 hari sebelum berangkat, kami melakukan praktek manasik di salah satu masjid di kota itu. Tata cara wukuf bagaimana, tata cara ketika haji besar bagaimana, itu kami lakukan secara intensif 1 hari sebelum berangkat. Dan kami berangkat di sana pun kami sering kontak. Kenapa pada kesempatan ini? Kami banyak berutang budi kepada Ustaz Arman, Ustaz Iwan, dan Ustaz Iwan yang sering kami ganggu untuk mungkin di sana sore tapi di sini tengah. Kami menanyakan sesuatu hal yang mungkin berkaitan dengan hal-hal yang kami perlu. Kami perlu pencerahan. Namun alhamdulillah Pak, semua kota lancar dan melaksanakan semua di bahkan ya alhamdulillah tidak ada yang usul. Ketika jadwal-jadwal itu harus kami penuhi. Setiap masalah yang kami temui, kami mesti duduk bareng antara Karom dan Banyuwangi yang bekerja adalah Pak Aryawan beserta kepala regu. Kalau ada masalah, kita sharing, kita mencari titik temu bersama-sama di para jamaah. Ya alhamdulillah semua dimudahkan Pak. Semua ini berkat bimbingan dari para pengurus, terutama Bapak Iwan, Bapak Ustaz Arman, Bapak Ligan, serta Bapak Agus, dari setiap saat kami berita. Mungkin demikian Pak. Matur. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, memang ada kendala serius kemarin. Sekitar seminggu lebih lah jelang keberangkatan. Dengan keputusan salah satunya Pak Wildan tidak jadi berangkat itu. Tapi sekali lagi bahwa kekompakan para ketua regu
yang saling menguatkan dengan jamaah. Kemudian juga kami terima kasih kepada salah seorang pemimpin kami, Pak Arman. Mas Arman itu walaupun dia di Jogja, tapi serasa jadi karom di sana. Gitu. Dan dia selalu memberikan laporan kepada saya perkembangan peluang. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Arman. Pak Wildan juga walaupun dalam pun sakit tetap memantau terus. Terus juga Pak Agus. Sehingga sekali lagi insya Allah kalaupun ada kekurangan itu sudah berusaha untuk dieliminasi dengan berbagai cara yang secara kreatif dilakukan oleh mereka. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada testimoni diberikan. Tapi ini untuk apa ya? Sebuah kenyataan yang ada di sana. Artinya saya menyadari dan mengetahui yang di sana itu yang kota itu pikir dari nesu gitu, karena waktu tidak dibimbing kan gitu. Tapi ternyata enggak. Terus yang saya rasakan pas kami di tempatnya Ahmed, rekanannya ini, kota itu justru gini. Aku sajanya rumah bersini waktu itu. Ternyata Hajar Aswad itu terbaik. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mau tetangga kita yang mau haji, sebenarnya kita arahkan ke Hajar Aswad itu jamaah kota. Iya, jamaah kota yang notabene haji dampingi gitu. Masya Allah. Itu satu sisi dari kota. Tapi ada satu sisi dari yang lain, justru dari KPIA yang lain. Itu mengatakan, nah itu dengan saya sendiri komunikasinya dia. Pak, kok Hajar Aswad seperti itu? Memang sudah dikondisikan kah? Artinya seperti itu gini. Yang dimaksud seperti itu gimana? Kok sosialnya tinggi amat? Ini bahasa saya lah, itu bahasa dia. Kok sosialnya tinggi amat? Memang dari Hajar Aswad sudah dikondisikan seperti itu kan? Yang dimaksud sosialnya tinggi amat seperti apa? Kan ada satu kasus dari KPIA itu semaput, tapi takdirnya Allah yang handle itu justru dari teman-teman Hajar Aswad semua. Sehingga dari KPIA itu melihat betapa dari Hajar Aswad itu gerak cepat, cekat-cekat. Nah, sehingga apa? Mereka nggak cuma dari satu KPI yang mengomentari Hajar Aswad seperti itu. Nah, itulah bagian dari mungkin yang tidak dilihat oleh pengurus Hajar Aswad yang ada di tanah air. Yang itu yang merasakan adalah kami yang misalnya. Apa yang sudah dikondisikan? Ya memang dikondisikan. Kondisikannya apa? Ya di sana itu semuanya keluarga lintas KPI bahwa ditanamkan di dalam Hajar Aswad itu mungkin bukan haji kita, bukan ritual haji kita yang akan mengantar kita ke surga, tapi tindakan kecil-kecil yang kita lakukan di sana karena lillah. Nah, itu yang kami rasakan bimbingan dari Hajar Aswad. Nah, itu bagian dari sana. Tapi ada bagian dari yang dari intern Hajar Aswad sendiri, karena bimbingan seperti itu, khususnya yang di asuhannya Ustadz Rosid itu, anak-anak mudanya itu cekat-cekat, yang sepuh-sepuh lama ceritanya induk makan itu nggak ada sejarah. Mereka yang dibawa asuhannya Ustadz Ari, makanya Ustadz Ari dijawab dari ketua, langsung mengajak cah nom-nom itu betul-betul jiko berdekat antar ke kamar masing-masing. Nah, yang membedakan dengan KBA yang lain juga itu, kalau KBA yang lain jiko plot makan terang itu diumumkan makan deh, ngambil masing-masing bawa sepuh tuyuk tetap ambil di situ. Nah, Hajar Aswad enggak bagi sampai ke kamarnya, tok room service. Nah, room service itu tandanya makan datang. Terus semuanya yang lain boleh nggak sedikit ngomong ada Pak, walaupun diwakili atau gimana ada Pak akan dulu. Pertama isok bahar ketika keluar tergila. Masa Allah haji ketua itu sudah gitu orang tahu haji kan? Oh ya bisa bahasa pora yang bukan. Iya. Terus sudah gitu orang doanya iki ketua kloter kok yang milik satu KBI sih kan? Karena yang diperhatikan itu KBI sebelahnya. Agar ayah boleh kan aku anjilkan, aku ya manusia. Iya. Tapi berikutnya tak protesi di grup karung-karung.
Akhirnya beliaunya itu mulai isu tukang protesis sekolah. Akhirnya belasan tahu di proses itu terus menjadi semakin dekat. Akhirnya malah hatinya bertambah belajar kaswa. Orang bu, itu namanya Bu Saniatun. Oh Saniatun Zulfa ya. Oh ya itu. Artinya apa? Terus kemarin itu WA saya, Pak saya ada tetangga yang mau pindah haji tahun besok, tak sampaikan untuk masuk ajar asal. Terus ya kata kayak pokok lugu itu tidak dikiranya ya aku nggak kayak pokok kan gitu. Nah itulah sekelumit kisah bahwa manasiknya Hajar Aswad terbaik yang terlihat di sana. Saya ulangi, terbaik yang terlihat di sana. Kenapa? Karena memang diproyeksikan sama untuk bisa paham tentang bagaimana harus menjaga rukun, syarat wajib, sunnah dalam beribadah haji. Akhirnya terbukti oleh kota yang randuwe karom bisa menunaikan ibadah haji dengan baik. Yang utamanya Pak Ketua Hajar Aswad, pemahaman akan bagaimana menutup aurat saat memakai ihram itu oyone itu yang tak lihat di sana, sing paling pahami bimbingan Hajar Aswad. Maka dari itu kami selaku jamaah jazakumullah khairan kepada seluruh tim dari KBIHU Hajar Aswad. Mudah-mudahan Allah sendiri akan membalas semua kebaikan itu. Begitu, terima kasih. Terima kasih, saya aturkan pada para pembeli. Monggo silakan. Matur nuwun. Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi murni, tidak ada pesan sponsor. Tidak ada pesan sponsor, tidak ada bisik-bisik dulu. Saya juga tadi daftar namanya, saya juga baru melihat kali ini katakanlah, sehingga saya tidak memberikan ular-ular dulu, tidak. Itu sesuai dengan apa yang ada. Tapi anyway, kami berterima kasih atas masukan-masukannya. Termasuk mendukung usulan tadi, usulan yang baik-baik tadi saya rasa begitu. Dan kami berharap nanti tolong Bapak-Bapak, Pak Agus yang tolong jamaah yang kemarin berangkat dipantau yang kira-kira masih usia muda, kemudian tandangnya apik, cak-cek, satset, dan juga wawasan keagamaannya cukup, akhlaknya juga bagus. Nanti coba dijadikan kader-kader karom, karena karom kita ini banyak yang sudah sepuh, sehingga perlu regenerasi. Borong nanti Pak Agus nanti untuk mencarikan kira-kira yang mana dan siapa, tentu dengan masukan-masukan dari para karom dan karu yang kemarin berangkat. Kemudian juga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita semua apa yang kita alami, yang dialami saudara-saudara kita di Tanah Suci tahun ini tidak terlepas dari cawe-cawenya Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama melalui beserta segenap jajarannya di sana. Itu jelas sekali kita harus ucapkan terima kasih yang selama ini kerjasama kita sudah bagus sekali dengan pihak Kementerian Agama, Kota, Bantul, Sleman maupun dari kantor wilayah. Dan kerjasama ini tetap akan kita lakukan meskipun tahun-tahun yang akan datang pelaksana atau penyelenggara haji bukan lagi Kementerian Agama, kata Bapak, ya, sudah Badan Penyelenggara Haji BPH. Meskipun keyakinan saya tetap wong-wong kemenak juga sok sing tandang kan gitu loh. Arep diculke mesti ya tega lorone ra tega patine kan gitu kira-kira ya. Tapi juga itu juga malah bagus lah kira-kira bagus dalam pengertian meminimal aib Kementerian Agama gitu loh. Elek eling sing elek menteri ini ketut-ketut walaupun janjane ya mbuh gitu lah kira-kira ya. Tapi sekali lagi bahwa itu untuk menyelamatkan aib Menteri Agama dari tahun ke tahun periode ke periode kan selalu ada situ Pak. Nah, hampir selalu, tidak selalu ya, hampir selalu ada atau minimal kecipratan poklebus malah tidak tahu lagi. Tapi yang jelas ini akan lebih mengeliminasi image negatif karena Kementerian Agama kok kayak ngono kan gitu kira-kira. Nanti kalau sudah BPH, gue sing salah rak BPH nih, mbuh sapa wonge kan gitu kira-kira ya. Tapi sekali lagi kita memang harus menyelamatkan itu
para tokoh agama kita yang ada di struktural pemerintahan juga jangan sampai mengalami hal-hal yang senaif itu. Itu saya rasa positifnya ke arah sana, meskipun nanti yang nanggangi saya yakin masih dari beberapa personal dari Kementerian Agama. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjamin kelancaran kegiatan syahriah bulanan untuk menjaga kemakmuran itu, tentu Hajar Aswad tidak bisa berbuat sendiri, dibantu oleh pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bimbingan Ibadah Haji Hajar Aswad. Saya minta sekretaris untuk membacakan pengurus IKABA, monggo silakan, Kota Bantul Sleman, dan yang dipanggil yang disebut namanya saya minta langsung ke depan untuk langsung saya lantik, dan nama-nama itu sudah mereka pilih saat masih di Tanah Suci, Mas Tanah Suci, dan ini Pak Darwis, monggo silakan dibacakan SK-nya. Sekali lagi yang namanya nanti disebut langsung ke depan saja dan langsung baris di depan. Terima kasih. Izinkan saya membacakan surat keputusan pengurus kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Hajar Aswad nomor C09 KPTS Hajar Aswad garing 7/2025 tentang Ikatan Keluarga Alumni Bimbingan Ibadah Haji Hajar Aswad angkatan ke-22 IKABA 22 Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil musyawarah pengurus KPIHU Hajar Aswad pada tanggal 11 Juli 2025 dan setelah 1. Mengevaluasi laporan para pembimbing atas pelaksanaan bimbingan di Tanah Suci, 2. Memperhatikan akte pendirian KPIHU Hajar Aswad nomor 27 tertanggal 23 Juli 2003 pasal 6 tentang bimbingan pasca haji, ayat C1 tentang pengajian kelompok, ayat C2 tentang pengkaderan. 3. Mempertimbangkan pembentukan pengurus IKABA 22 Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota di Makatul Mukarramah pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriah, memutuskan menetapkan A. Priorisasi IKABA 22 Kabupaten Sleman adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali, dan setiap pergantian pengurus diharapkan dapat memberikan laporan kepada pengurus KPIHU Hajar Aswad. B. Susunan pengurus sebagaimana terlampir merupakan bagian tak terpisahkan dengan surat keputusan ini. C. Memberikan keleluasaan bergerak dalam bidang pembinaan dan pengajaran umat bekerjasama dengan IKABA keseluruhan. D. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan segera ditinjau dan diterapkan kembali. E. Memberikan informasi jadwal kegiatan pertemuan IKABA ke KPIHU Hajar Aswad. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2025 bertepatan dengan 24 Muharram 1447 Hijriah. Pengurus KPIHU Hajar Aswad, Ketua Umum Bapak Haji Imam Mujono, Sekretaris Pengurus Haji Darus Setiawan. Kepada Bapak Ibu yang dipanggil namanya, kami mohon untuk naik ke panggung. Susunan pengurus IKABA 22 Kabupaten Sleman periode 2020-2029. Ketua Bapak Haji Dadi Nur Hedi, Wakil Ketua Bapak Haji Andi Beri Santo. Bahwa yang dipanggil langsung maju ke panggung Bapak. Baik. Sekretaris Haji Lanang Prasojo, Wakil Sekretaris Haji Yuni Wibowo. Bendahara Hajah Ana Martuti Andriati, Wakil Bendahara Hajah Ana Nawati. Siba Ibadah Haji Muhammad Balian Garska, Haji Sujita. Si Humas Haji Riki Haji Muhammad Samsul Anwar.
Selanjutnya pengurus IGABA 22 Kabupaten Bantul, Ketua Haji Largelari, Wakil Ketua Haji As'ari, Sekretaris Haji Laksono, Wakil Sekretaris Haji Dimas, Bendahara Hajah Jumiati, Wakil Bendahara Hajah Yufia, Si Ibadah Haji Agung Rinjani, Haji Muhammad Wahid, Haji Anwar Hidayat, Si Humas Haji Karnio, Haji Junedi, Haji Joko. Selanjutnya susunan pengurus IGABA 22 Kota Yogyakarta. Ketua Haji Aryawan Dwi Nugroho, Wakil Ketua Haji Edi Purwanto, Sekretaris Haji Nur Biantoro, Haji Audi Ziad, Bendahara Hajah Naim Indahri, Haji Ali Imran Rosidi, Si Ibadah Haji Fauzi Ahmad, Haji Ali Imran Rosidi, Haji Dwi Agus Abadi, Si Humas Haji Nur Ali Suwadi, Haji Pradipta Yoga Nadpada, Haji Padu Yuwono. Demikian susunan pengurus tim IGABA Angkatan 22 Kota Sleman dan Bantul. Kepada Pak Imam, kami mohon untuk melantik. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pengurus IGABA 22 Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, baik secara pribadi maupun kelompok, akan bersungguh-sungguh. Satu, memegang amanat yang kami terima dari seluruh anggota untuk melaksanakan kepengurusan dengan ikhlas dan istiqomah. Dua, mengupayakan pertemuan berkala, kajian agama, silaturahmi, dan memberikan dukungan kepada Pondok Pesantren Raudhatus Salam bersama IGABA secara keseluruhan sebagai upaya menjaga kemakmuran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Oke, terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Tadi dalam salah satu diktum tadi adalah mengusahakan bagaimana bisa mendukung segala kegiatan dan kebutuhan dari Pondok Pesantren Raudhatus Salam. Pondok Pesantren Raudhatus Salam inilah sumber inspirasi berdirinya KBIHU Hajar Aswad. Pada saat saya menerima wakaf dari Pak Kiai Wahidan Alwi, saat itu saya katakan kita harus mendirikan KBIH. Saya tidak ingin kita sebagai kita punya pondok, kita mendirikan pondok, tapi ngiderke tampah nenggone masyarakat di tengah umat yang kita tidak mengenal mereka. Kalau kita mendirikan KBIH waktu itu, karena beliau sebagai pembimbing di Multazam, bahkan termasuk desainernya Multazam, yang desain doa-doa itu Pak Kiai Wahidan Alwi. Dan saat itu saya pembimbing di Tiga Utama, punya Pak Andi. Tiga Utama satu-satunya biro haji yang tingkat nasional itu waktu satu-satunya. Ya Pak Andi, namanya Tiga Utama. Saya juga pembimbing di tempat Gusti Joyo waktu itu. Hingga sekali lagi bahwa kita punya skill dan juga punya knowledge, punya values sebagai pembimbing. Lek jenengan wani pamit karo Kang Nardi, monggo, agak ragu semula. Lek orang rasidol aku gak nompo wakafe gitu. Ini bersyarat rupanya itu. Akhirnya beliau suwe-suwe manduk ning alon-alon manduk itu. Ya saya sampean tetep ning kono aku tetep ngopeni kono aku, tapi sekali lagi pada saatnya kita harus berani eksis. Dan akhirnya jadilah itu Hajar Aswad tahun 2000. Maka seharusnya kalau nggak ada COVID, ini yang kita lantik tadi Ikaba 25 seharusnya ya. Tapi karena ada COVID sehingga kita ya baru Ikaba 22. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tetap running well. Mekanisme, SOP, sistematika, semuanya sudah kita rancang sedemikian rupa. Termasuk event-event seperti ini merupakan bagian dari SOP kami. Dan ini sudah merupakan sunnah Hajar Aswad. Sehingga yang kita mengayu Bagio tahun ini, besok akan menjadi panitia penyelenggara mengayu Bagio tahun yang akan datang. Selalu begitu dan selalu seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat jenengan saya lepas, saya memberikan amanah, memberikan pataka, memberikan bendera kepada pimpinan kafilah. Saatnya hari ini pimpinan kafilah mengembalikan pataka itu dan kami terima. Terima kasih.
Jadi memang sengaja saya oleh panitia dipatok rodo suwe ning kene dan semua acara sini sehingga agar lebih efisien, sehingga acara nanti target saya harus sudah selesai sebelum terdengar suara adzan zuhur gitu. Maka para bapak sohibur rahimakumullah yang dapat kami aturkan, dapat kami sampaikan dan dapat kami lakukan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Bapak Kakanwil maupun juga para sponsor kegiatan ini juga ada dari BPD Syariah, ada dari Ramada Sari Ramada Arafah. Kami mengaturkan terima kasih maupun juga kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Kami sekali lagi ucap terima kasih. Hanya Allah yang akan membalas. Maka matur nuwun segala kekurangan, kekhilafan dari kami dan juga sekaligus mewakili panitia. Jika ada kekurangan di dalam menyambut kerawuhan panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.